Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali berjumpa dalam kanal YouTube HKBP Distrik 29 Deli Serdang, Jumat 30 September 2022. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia menyertaimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-50. Begini firman Tuhan. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai marsuduk-suduk do asini rohana mida akka namakka biari ibana. Saudara-saudara, apa itu rahmat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahmat itu adalah belas kasih atau karunia Allah atau berkat Allah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia menginginkan rahmat Allah karena kita menginginkan yang namanya karunia dan berkat Allah. Oleh karena pentingnya rahmat ini dalam kehidupan semua orang, sehingga setiap insan manusia dimanapun berada selalu berdoa dan memohon kepada Allah supaya Allah berkenan memberikan rahmat-Nya. Bahkan, ada sebahagian manusia berusaha dengan sekuat tenaga dan pikirannya untuk meraih yang namanya rahmat Tuhan Allah. Padahal, rahmat itu kita peroleh bukan karena hasil usaha kita, tetapi rahmat itu adalah pemberian Allah semata bagi setiap insan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita membicarakan mengenai rahmat, apa saja sih yang disebut dengan rahmat Allah? Rahmat Allah bukan hanya bersifat materi, tapi lebih daripada itu, yaitu keselamatan, kebahagiaan, dan jaminan hidup kekal bersama Allah. Siapa saja yang dapat memperoleh rahmat Allah? Tentu saja semua orang. Semua orang berhak memperoleh rahmat Allah, asalkan mereka takut akan Allah. Jadi kata kunci atau passwordnya di sini adalah takut akan Dia. Yang menjadi pertanyaan, pertama, masih adakah orang yang takut akan Allah di saat kebanyakan orang sudah lebih mengutamakan pikirannya? Masih adakah orang yang takut akan Allah di saat kebanyakan orang sudah mengandalkan kekuatan dan kekayaannya? Masih adakah orang yang takut akan Allah di saat kebanyakan orang sudah melakukan perzinahan iman di hadapan Allah? Demi harta, tahta, dan wanita, manusia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, melalui renungan hari ini, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengutamakan Allah daripada segalanya dan untuk selalu takut akan Allah di dalam kehidupan ini. Takut akan Allah artinya setia dan taat. Dalam perjanjian lama disebut emunah atau pistis dalam perjanjian baru. Artinya tabah, mantap, dan tetap pada pendirian. Apapun tantangan dan pergumulan yang dia hadapi, dia tidak goyah atau berpaling dari Allah. Dia tidak mau menggadaikan imannya demi apapun. Bila kita perhatikan orang Kristen, sudah ada yang mampu menjual imannya demi sebuah jabatan. Setia dan taat, dia sabar dan tabah.
walaupun menunggu untuk waktu yang sangat lama. Bisa kita lihat contoh dari sosok seorang Abraham yang selalu setia menunggu pemenuhan janji Allah. Firman Tuhan hari ini hendaknya semakin meneguhkan iman percaya kita untuk tetap takut kepada Allah melalui kesetiaan dan ketaatan. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 2 ayat 10b, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Artinya, hanya orang-orang yang setia sampai mati di dalam imannya lah yang memperoleh rahmat Allah. Bukan hanya rahmat, melainkan mahkota kehidupan. Yang kedua, setia dan taat beribadah. Ketika kita membicarakan masalah takut akan Tuhan, apakah benar kita takut akan Tuhan? Kalau memang kita takut akan Allah, kenapa orang-orang Kristen, khususnya orang Batak, lebih takut dikatakan dang maradat daripada dang mar Tuhan? Kenapa ketika hari Minggu tiba, orang Kristen masih banyak meninggalkan ibadah demi keluarga untuk healing atau rekreasi? Kenapa kita tidak peduli dengan harinya Tuhan? Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, ketika kita diingatkan untuk rajin beribadah, berarti kita harus lebih sering mempersembahkan tubuh kita ini di hadapan Allah. Mari kita kurangi aktivitas yang tidak berguna di hadapan Allah, dan mari kita tingkatkan persekutuan kita dengan Allah. Yang ketiga, setia dan taat membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita ditanya setiap hari, berapa kali kita mengupdate status di Facebook? Berapa kali kita membuka dan membalas WhatsApp? Boleh dikatakan saat ini, hidup manusia sudah sulit dipisahkan dengan yang namanya handphone. Kemana-mana, dimanapun, dan dalam situasi apapun, pasti kita pegang dan buka handphone. Bagaimana dengan firman Tuhan? Berapa kali dalam sehari kita buka firman Tuhan? Berapa kali dalam sehari kita membaca firman Tuhan? Hendaknya perkembangan IT sekarang yang sudah memudahkan kita dapat membuka aplikasi Alkitab dalam handphone semakin membuat kita untuk selalu rindu akan firman Tuhan, bukan sebaliknya. Inilah yang menjadi renungan di pagi ini. Takutlah akan Tuhan melalui rajin membaca firman-Nya, karena dengan demikianlah kita memperoleh rahmat-Nya. Saudara-saudara, mari mulai hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita semakin dikuatkan untuk selalu takut akan Dia. Di dalam aktivitas, di dalam keluarga, pekerjaan, dan segalanya, mari kita semakin menunjukkan iman yang takut akan Tuhan, supaya rahmat Tuhan selalu mengalir dan mengalir dalam hidup kita, sehingga kita semakin terberkati. Oleh karena itu, langkahkanlah kakimu, kerjakanlah pekerjaanmu hari ini dengan berlandaskan takut akan Tuhan. Dengan demikian, engkau akan dipenuhi dengan rahmat dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.